Mandikan aku, Ibu Rani, sebut saja begitu namanya. Kawan kuliah ini berotak cemerlang dan memiliki idealisme tinggi. Sejak masuk kampus, sikap dan konsep dirinya sudah jelas, meraih yang terbaik, di bidang akademis maupun profesi yang akan digelutinya. Why not the best, katanya selalu, mengutip seorang mantan presiden Amerika. Ketika universitas mengirim mahasiswa untuk studi hukum internasional di Universiteit Utrecht, Belanda, Rani termasuk salah satunya. Saya lebih memilih menuntaskan pendidikan kedokteran. Berikutnya, Rani mendapat pendamping yang selevel, sama-sama berprestasi, meski berbeda profesi. Alivia, buah cinta mereka, lahir ketika Rani diangkat sebagai staf diplomat, bertepatan dengan tuntasnya konon, nama putra mereka itu diambil dari huruf pertama hijaiyah, alif, dan huruf terakhir, ya, jadilah nama yang enak didengar, Alivia. Saya tak sempat mengira, apa mereka bermaksud menjadikannya sebagai anak yang pertama dan terakhir. Ketika Alif, panggilan putranya itu, berusia 6 bulan, kesibukan Rani semakin menggila. Bak Garuda, nyaris tiap hari ia terbang dari satu kota ke kota lain, dan dari satu negara ke negara lain. Setulusnya saya pernah bertanya, tidakkah si Alif terlalu kecil untuk ditinggal-tinggal? Dengan sigap Rani menjawab, oh, saya sudah mengantisipasi segala sesuatunya. Everything is okay. Ucapannya itu betul-betul ia buktikan. Perawatan dan perhatian anaknya, ditangani secara profesional oleh babysitter mahal. Rani tinggal mengontrol jadwal Alif lewat telepon. Alif tumbuh menjadi anak yang tampak lincah, cerdas dan gampang mengerti. Kakek neneknya selalu memompakan kebanggaan kepada cucu semata wayang itu, tentang kehebatan ibu bapaknya. Tentang gelar dan nama besar, tentang naik pesawat terbang, dan uang yang banyak. Contohlah ayah bunda Alif, kalau Alif besar nanti. Begitu selalu nenek Alif, ibunya Rani, berpesan di akhir dongeng menjelang tidurnya. Ketika Alif berusia 3 tahun, Rani bercerita kalau dia minta adik. Terkejut dengan permintaan tak terduga itu, Rani dan suaminya kembali menagih pengertian anaknya. Kesibukan mereka belum memungkinkan untuk menghadirkan seorang adik buat Alif. Lagi-lagi bocah kecil ini, memahami orang tuanya. Buktinya, kata Rani, ia tak lagi merengek minta adik. Alif, tampaknya mewarisi karakter ibunya yang bukan perengek. Meski kedua orang tuanya kerap pulang larut, ia jarang sekali ngambek. Bahkan, tutur Rani, Alif selalu menyambut kedatangannya dengan penuh ceria. Maka, Rani menyapanya, malaikat kecilku. Sungguh keluarga yang bahagia, pikir saya. Meski kedua orang tuanya super sibuk, Alif tetap tumbuh penuh cinta. Diam-diam, saya iri pada keluarga ini. Suatu hari, menjelang Rani berangkat ke kantor, entah mengapa Alif menolak dimandikan babysitter. Alif ingin bunda mandikan, ujarnya penuh harap. Karuan saja Rani, yang detik ke detik waktunya sangat diperhitungkan, gusar. Ia menampik permintaan Alif sambil tetap gesit berdandan dan mempersiapkan keperluan kantornya. Suaminya pun turut membujuk Alif agar mau mandi dengan Tante Min, babysitternya. Lagi-lagi, Alif dengan pengertian menurut, meski wajahnya cemberut. Peristiwa ini berulang sampai hampir sepekan. Bunda, mandikan aku. Kian lama suara Alif penuh tekanan. Oh, Rani dan suaminya berpikir, mungkin itu karena Alif sedang dalam masa prasekolah, jadinya agak lebih minta perhatian. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Alif bisa ditinggal juga. Sampai suatu sore, saya dikejutkan teleponnya Min, sang babysitter. Bu dokter, Alif demam dan kejang-kejang. Sekarang di emergensi. Setengah terbang, saya ngebut ke UGD. But it was too late. Allah swete sudah punya rencana lain. Alif, si malaikat kecil, keburu dipanggil pulang olehnya. Rani, ketika diberitahu soal Alif, sedang meresmikan kantor barunya.
Ia sok berat. Setibanya di rumah, satu-satunya keinginan dia adalah memandikan putranya. Setelah pekan lalu Alif mulai menuntut, Rani memang menyimpan komitmen untuk suatu saat memandikan anaknya sendiri. Dan siang itu, janji Rani terwujud, meski setelah tubuh si kecil terbaring kaku. "Ini Bunda Liv, Bunda mandikan Alif," ucapnya lirih, di tengah jamaah yang sunyi. Satu persatu rekan Rani menyingkir dari sampingnya, berusaha menyembunyikan tangis. Ketika tanah merah telah mengubur jasad si kecil, kami masih berdiri mematung di sisi pusara. Berkali-kali Rani, sahabatku yang tegar itu, berkata, "Ini sudah takdir, ya kan? Sama saja, aku di sebelahnya ataupun di seberang lautan, kalau sudah saatnya, ya dia pergi juga kan?" Saya diam saja. Rasanya Rani memang tak perlu hiburan dari orang lain. Suaminya mematung seperti tak bernyawa. Wajahnya pias, tatapannya kosong. "Ini konsekuensi sebuah pilihan," lanjut Rani, tetap mencoba tegar dan kuat. Hening sejenak, angin senja meniupkan aroma bunga Kamboja. Tiba-tiba Rani berlutut. "Aku ibunya," serunya histeris, lantas terguguh hebat. Rasanya baru kali ini saya menyaksikan Rani menangis, lebih-lebih tangisan yang meledak. "Bangunlah Liv, Bunda mau mandikan Alif. Beri kesempatan Bunda sekali saja Liv. Sekali saja, Alif." Rani merintih mengiba-iba. Detik berikutnya, ia menubruk pusara dan tertelungkup di atasnya. Air matanya membanjiri tanah merah yang menaungi jasad Alif. Senja pun makin tua. Tetap ikuti cerita narasi di channel Pendekar Goblok 22. Terima kasih, sampai jumpa.